Shalom, selamat berakhir pekan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di renungan akhir pekan ini. Dan saat ini firman Tuhan yang dapat meneguhkan kita terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami sampai di akhir pekan ini. Dan di akhir pekan ini kami merindukan firman-Mu ya Tuhan. Biarkanlah firman-Mu dapat menguatkan, meneguhkan. Kami menyerahkan waktu ini di nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita melihat satu kebenaran bahwa setelah peristiwa kebangkitan Yesus, ternyata murid-murid belum mengerti isi kitab suci. Artinya murid-murid belum mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus selama 3,5 tahun. Apalagi di masa-masa akhir Yesus, sebelum Yesus itu meninggal di kayu salib atau mati di kayu salib karena dosa manusia. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ini menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa mereka tidak mengerti kitab suci? Padahal kita perhatikan murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang terdekat yang begitu mengikuti Yesus sekian lama, 3,5 tahun. Saya kira itu bukan waktu yang pendek ya, waktu yang cukup lama. Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan jelas sekali setelah peristiwa kebangkitan Yesus, Alkitab mencatat bahwa murid-murid tidak mengerti. Saya coba merenungkan bagian ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dasar apa yang membuat murid-murid itu tidak mengerti kitab suci? Karena ternyata bahwa murid-murid itu ketika mereka dipilih oleh Yesus, mereka hanya sekedar mengikut Yesus tanpa ada dasar yang kuat. Ketika Yesus mengajarkan perumpamaan, ketika Yesus mengajarkan kerajaan Allah kepada murid-murid, seolah-olah sambil lalu begitu saja. Kenapa? Karena tidak punya fondasi yang kuat. Mengapa saya harus mengikut Yesus? Mengikut Yesus itu bukan hanya sekedar mengikut Yesus, bukan karena ikut-ikutan. Oh ya, karena orang lain ikut Yesus, saya juga mau ikut. Tetapi mengikut Yesus adalah sebuah keputusan di mana kita mengenal Dia, bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah pemilik, Dia adalah sumber kehidupan. Nah, itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, dari bagian ini kita melihat sesungguhnya ini merupakan sebuah teguran bagi setiap kita. Jangan sampai kita hanya sebagai orang Kristen karena agamawi saja, tetapi tanpa dasar pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan. Karena nantinya akan menyebabkan dari sebuah tindakan kita atau apa yang kita lakukan selama kita hidup. Nah, oleh karena itu saudara, hari ini coba kita merenungkan, apakah saya ini hanya sekedar sebagai pengikut Yesus saja, atau betul-betul saya memahami siapa Kristus? Karena di poin yang kedua kita melihat bahwa akibat dari tidak punya fondasi yang kuat untuk mengikut Yesus, maka berakibat kepada panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang. Berakibat kepada panggilan Tuhan. Tidak adanya panggilan yang teguh ketika mengikut Yesus, sehingga Petrus mulai menyangkal Yesus, Yudas mulai pengkhianat. Lalu setelah peristiwa kebangkitan, Thomas pun juga tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit sebelum aku melihat secara langsung. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini dari reaksi murid-murid. Sesungguhnya mereka belum mengerti panggilan. Dan dua bagian ini menjadi pelajaran penting bagi setiap kita yang hidup hari ini. Kalau kita hanya sekedar sebagai orang Kristen tanpa kita memahami dasar yang sesungguhnya mengapa kita harus mengikut Yesus atau percaya Yesus, maka kita menjadi orang yang agamawi belaka. Apalah artinya hidup keagamaanmu apabila engkau tidak memaknai kehidupan yang sesungguhnya?
akan menjadi sia-sia Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu, mari coba kita mengevaluasi hati hidup kita di depan Tuhan. Dan yang kedua, ingat Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak memiliki fondasi yang teguh di saat kita mengiring Tuhan, maka saya percaya kita mungkin akan takut bersaksi. Kita mungkin akan malu bersaksi. Karena itu, dari bagian firman Tuhan ini mari kita semakin mendalami iman kita di dalam Yesus. Dan setelah kita mendalami, maka mandat ilahi Tuhan beri supaya kita bisa menjadi saksi buat orang lain, menceritakan kasih Kristus kepada orang lain, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, tanpa mengenal situasi. Kapan, di mana saja kita bisa menjadi saksi Kristus. Dimulai dari keluarga, dimulai dari teman, sahabat, kita bisa menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu di akhir pekan ini. Roh Kudus, bekerjalah agar kami semakin mendalami kebenaran firman-Mu, dan kami terus melakukan tugas kami sebagai orang percaya, yaitu bersaksi bagi orang lain. Kami bersyukur menaikkan doa seruan pengharapan kami. Demi nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, demikianlah renungan di akhir pekan ini. Sampai jumpa lagi di renungan awal pekan. Tuhan Yesus memberkati. Salam optimis karena Tuhan ada. Shalom.